Di kebo. kebo tuh ada yang bilang yang kayak di bawah-bawah hidung gitu tuh, di perosotan ingus tuh. Nah. Hello fellas, look who's back. Yep, it's me, Aa Utep. Selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini gue akan membagikan 10 fact atau 10 fakta tentang diri gue. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian mengenal gue lebih dekat lagi atau lebih intim lagi. Intim, Mari bahasanya. Oke, jadi sebentar lagi gue akan membagikan 10 fakta. Gue akan bacain satu persatu. Mulai dari yang pertama. Yang pertama. Asik. Oke, yang pertama, gue itu orangnya suka tidur siang. Betul. Ya, nggak bisa kalau nggak tidur siang. Betul. Tidur siang, it's like my life banget. Biasanya nih ciri-cirinya kalau dia nggak tidur siang, yang pertama dia tuh jadi bad mood, emosian, terus habis itu yang paling sering, pusing banget nih palaku nih, gitu. Pusing, nggak semangat, terus emosian, ngantuk, kayak jadinya lemes gitu-gitu ya. Ya. Tidur siang yang dimaksud ini itu sebenarnya nggak lama-lama banget, yang kayak bener-bener power nap aja. 15 menit sampai 30 menit itu biasanya di antara jam, ya tergantung deh, jam 1 sampai jam 3. Kalau udah di atas jam 3 kan itu udah tidur sore ya, nggak ada tidur sore. Jadi kayak biasanya gue dari pagi sampai siang, misalkan syuting nih, syuting video game kah atau apa, nanti jam 1-an itu gue tidur kayak 15 menit gitu. Terus bangun itu rasanya kayak kayak baru bangun pagi, jadi energinya kebus lagi gitu. Padahal cuma tidur 15 menit. Itu nama istilahnya itu power nap. Kalian boleh search aja di Google hebatnya power nap gitu. Dan itu emang aku terapin dari dulu. Jadi aku selalu tidur siang. Jadi udah kebiasaan. Udah gitu kebiasaan. Makanya kan kemarin kalau kalian nggak yang di vlog gua, yang di kantor Google, itu kan ada ada di kantor Google tuh ada tempat tidur itu kan. Kantor Google tuh dari dulu impian aku banget. Aku itu dari bukan dari kecil, pokoknya ketika aku tahu Google itu aku pengen banget. Ketika aku tahu kantor Google itu bentuknya kayak gimana, itu aku cita-citanya pengen banget untuk kerja di kantor Google. Dan akhirnya sekarang kesampaian, walaupun bukan karyawan ya, tapi ya kerja untuk Google lah gitu, alhamdulillah. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya karena aku tahu di situ ada tempat tidur. Makanya kemarin aku tanya sama partner manajer aku kan pas yang di kantor Google itu kan, Mas, ini boleh tidur kapan aja, nggak ada batasan waktunya. Nggak ada, tapi biasanya dipakainya kapan, Mas? Biasanya dipakai pada saat jam istirahat, jam 12. Jadi Google itu, ya kalian tahu lah ya betapa suksesnya Google. Google itu tahu apa ya namanya, manfaat dari power nap itu. Jadi ketika orang udah kerja seharian itu kan pasti moodnya jelek gitu kan, terus produktivitasnya menurun. Nah, tidur 15 menit sampai 30 menit, terus ketika bangun itu segernya tuh kayak baru bangun pagi. Makanya aku nerapin itu dari lama, kebiasaan deh akhirnya. Jadi kalau ya nggak tidur siang gitu, lemes jadi bawaannya. Kalian boleh tanya sama teman-teman gue di Jakarta Beatbox juga, beberapa kali kalau misalkan keluar kota sama gue itu, gue tidurnya cuma beneran 15 menit, kadang bahkan cuma 10 menit, like literally 10 menit itu dialarmin gitu. Aduh udah mulai lemes nih gitu kan, tidur gitu, nyender gitu misalkan di mana tidur, terus alarmin, set 10 menit bangun, langsung seger banget, langsung matanya kencang lagi gitu. Jadi nama istilah power nap. Itu kebiasaan aku dari dulu. Itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua. Selain warna merah, gue itu ada warna favorit lain, yaitu adalah hitam. Gitu, hitam dan satu lagi sih sebenarnya coklat. Intinya warna-warna gelap. Tapi kalau misalkan ditanya warna gelapnya lebih suka hitam atau coklat, gue lebih suka hitam. Apalagi kalau dia itu biasanya perpaduan antara merah dan hitam, itu udah nggak ada lawan. Itu pasti aku pilih. Jadi ada warna merah, ada warna hitam. Ada warna merah sama hitam, aku pilih yang mana? Aku pilih yang merah sama yang hitam. Gak pilih merah doang, gak pilih hitam doang, tapi merah sama hitam. Itu favorit parah sih. Parah. Kayak gitu, ini kayak gelang. Kayak gelang gitu, kayak gue pakai. Ini yang satu, I'm a YouTuber yang warna merah.
Yang tadinya ada yang warna hitam juga kan AMA youtubernya. Tadinya gue pakainya 2 AMA youtuber dua-duanya. Yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Waktu itu pernah dapet. Tapi yang warna hitamnya udah putus. Gitu. Sisa yang warna merah. Akhirnya yang warna hitamnya gue pakai gelang Beatbox Nesia. Oh iya, buat yang nanya juga, gelang Beatbox Nesia sekarang lagi diproduksi ulang. Jadi nanti nextnya sistemnya kalian cuma bisa beli dari Tokopedia. Linknya nanti gue taruh di bawah, kalian cek aja. Bang, banyak yang nanya, bang beli gelang Beatbox Nesia di mana? Nanti gue tulis di bawah di description, kalian cek. Ayo, jangan males baca. Di description jelas banget ada link di Tokopedia, kalian pesan dari situ. Gitu. Jadi intinya gue suka banget sama warna hitam, selain warna merah ya, hitam. Gitu. Kalau kalian juga ngeh tuh, gue beberapa kali pakai baju cross itu warnanya tuh hitam. Pokoknya warna-warna gelap deh. Hitam. Entah kalau lagi bukan hitam ya biru dongker gitu-gitu ya. Kalau nggak biru dongker ya coklat. Kalau nggak merah, gitu. kayak yang dipakai. Merah kayak yang gue sekarang lagi pakai. Gitu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Gue nggak tahu ini jorok atau enggak, tapi gue itu orangnya jarang sikat gigi. Jarangnya itu bukan nggak mau. Jadi gue itu cuma sikat gigi sekali, yaitu setiap mandi. Sekali dalam sehari. Sekali dalam sehari, dan itu biasanya cuma setiap mandi pagi. Mau tidur nggak sikat gigi. Jadi cuma mandi pagi. Jadi kalau misalkan paginya nggak mandi, ya biasanya gue sikat gigi doang. Gitu. Jadi sekalian kan mandi sambil sikat gigi tuh, mandi pagi. Tapi kalau misalkan hari itu gue nggak mandi, nah biasanya gue cuma cuci muka terus sama sikat gigi. Udah malam mau tidur sikat gigi enggak. Mandi sore sikat gigi enggak. Untung dia nggak pakai behel. Kenapa? Nah, untungnya dari kecil itu gue emang nggak pernah punya masalah sama bau mulut. Jadi walaupun jarang sikat gigi, mulut gue nggak pernah bau. Gitu. Jadi cuma mandi pagi, sikat gigi pas mandi pagi, terus seharian ya mulut gue nggak bau. Bahkan ketika bulan puasa mulut gue nggak bau. Gitu. Jadi nggak tahu dari kecil gue untungnya punya apa? Itu kelebihan kali ya, itulah pokoknya. Pokoknya gue mulutnya nggak gampang bau lah, ibaratnya kayak gitu. Nah terus kenapa kok nggak sikat gigi sore, nggak sikat gigi pas sebelum tidur kan habis makan? Sebenarnya gini prinsipnya. Kalau kumur-kumur gue lumayan sering, maksudnya biasanya pengganti sikat gigi itu gue kumur-kumur untuk ngilangin bekas makanan sebelum tidur. Kumur-kumur air putih aja gitu, terus dibuang lagi gitu. Kenapa? Karena pasta gigi itu mengandung deterjen. Walaupun nggak ketelan, tapi sedikit banyak kan ada bekas-bekas itu, ada sisa-sisanya itu. Nah itu kalau diterusin, ya kalian tahu lah ya dampak dari deterjen. Ya deterjen kan bukan makanan gitu kan. Giginya juga jadi cepat keropos. Giginya jadi cepet keropos malah gitu. Karena gue juga dengar dari orang tua gue, bahkan zaman dulu tuh sikat giginya pakai serabut kelapa. Ya kalau nggak salah ya, pakai serabut kelapa, ada yang pakai sirih. Yang batang itu loh, kamu tahu nggak sih? Yang batang. Sereh, bukan? Bukan, ada batang gitu. Oh itu iya, aku tahu. Dijual di toko-toko Arab gitu. Aku tahu, iya. Bukan batang, itu akar. Akar. Aduh, aku juga lupa lagi namanya. Ya, yang tahu ntar komen di bawah. Tulis di komen ya, itu namanya akar apa. Sama bahkan ada yang pakai batu bata. Oh, kalau kakek aku pakainya pakai abu gosok. Nah yang kayak gitu-gitu sampai sekarang. Nah itu kebanyakan orang-orang zaman dulu justru giginya malah masih pada utuh. Iya kan? Yang pakai abu gosok lah, yang pakai batu bata gitu, itu karena alami, nggak pakai deterjen. Jadi deterjen itu fungsinya untuk memutihkan dan supaya ada busanya aja gitu, berada efek busa. Manusia itu kan kadang kalau misalkan nggak ada busa tuh identik dengan bersih ya. Sebenarnya ya nggak juga. Busa ya identik dengan deterjen biasanya gitu, dengan sabun gitu. Jadi itu sebenarnya efek dari deterjennya, dan gue kurang suka. Jadi gue biasanya benar-benar cuma sikat gigi pagi pakai pasta gigi gitu, pakai odol, terus ya udah seharian sampai besok paginya lagi baru sikat gigi gitu. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, gue itu orangnya nggak bisa keluar rumah tanpa bawa sapu tangan atau handuk. Betul ya? Betul. Yes, jadi selalu ada deh kan, di kantong gua tuh selalu ada sapu tangan. Terus kalau misalkan perginya agak jauh, maksudnya kayak jarak perginya agak jauh, bukan keluar kota ya, tapi masih di dalam kota tapi perginya agak jauh, itu biasanya gua di tas bawa anduk. Atau kegiatannya lama, misalkan syutingnya lama, kegiatan kerjanya lama, tuh gua bawa anduk kecil di dalam tas. Kenapa? Itu yang keempat, berhubungan sama yang kelima. Karena yang kelima, gue itu orangnya keringetan banget, parah.
Gampang banget keringetan. Gampang banget keringetan, parah. Nggak tahu kenapa, tapi kalau dari yang gue pikirkan adalah gue itu kan nge-gym itu kan ngebangun otot ya, which is gue orangnya berotot gitu kan, banyak otot-otot yang banyak otot-otot yang sisa-sisa kelatih, kayak kemarin gue nge-gym gitu. Terus otot itu kan sifatnya panas, jadi suhu badan gue itu emang selalu panas gitu. Yaitu fungsinya otot adalah untuk ngebakar lemak kan, jadi dia karena sifatnya panas, dia itu membakar lemak gitu. Tapi ya side effect-nya adalah, maksudnya sisi jeleknya adalah ya gampang keringetan gitu. Jadi kalau kayak di tempat panas dikit gitu, keringat ngucur, keringat apa kalau yang di hidung? Jagung. Keringat jagung, keringat kebo. Keringet kebo. Kebo tuh ada yang bilang yang kayak di bawah-bawah hidung gitu tuh, di perosotan ingus tuh. Nah itu adalah 5 fakta dari gua. Nah 5-nya lagi akan dibacakan oleh Indira. Menurut Indira, jadi 10 fakta, 5 menurut gua, 5 menurut Indira. Oke, bacakan. Menurut kamu aku orangnya gimana? Yang pertama, jelas banget. Aku udah pernah ngomong ini di mana-mana. Kalau Gustaf itu tukang kentut. Yes. Kenapa pakai yes? Aku adalah dewa kentut. Dewa raja. Pokoknya kamu tuh udah sering banget kentut. Kentutnya tuh rata-rata bunyinya nyaring, dan itu tuh baunya gila, bikin pingsan. Ya gimana, aku kan minum susu protein itu kan nanti jadi gas kalau di perut, jadi akan selalu kentut gitu. Iya sih, tapi aku minum susu protein juga, tapi tuh kentut. Ih, gila, kentutnya berapa kali tuh? 4 kali. Gila, parah. Gitu tuh dia. Makanya yang mau deket-deket sama dia hati-hati. Ntar dia pet Untung gitu. kamu betah ya. Nggak betah juga sih sebenarnya. Emang ada pilihan ya? Iya, nggak ada pilihan lain. Dan yang kedua, Gustaf itu orangnya jahil banget. Terus jahilnya tuh bentuknya apa? Bentuknya apa aja sih sebenarnya, dia tuh kayak di otaknya tuh kepikirannya tuh ngejailin orang gitu. Tapi karena aku orangnya takutan dan apa-apa kaget gitu, jadinya dia tuh sering banget ngagetin aku, kayak jalan ke mall dikit padahal samping-sampingan. Terus habis itu dia gitu-gitu kan, jadi akhirnya kaget gitu kan. Laga jatuh gitu, Iya. laga kepleset. Jadi kayak gue lagi sebelah-sebelahan dia, lagi gandengan gitu, tek, tiba-tiba gue kepikirannya, aduh kok sepi suasana ya, kayaknya nggak ada yang seru nih. Tiba-tiba gue langsung gitu, langsung kayak kepleset gitu, dia langsung gitu. Kan jantungnya sakit ya. Gue langsung ngakak tuh ngelihat. Gue orangnya seneng banget jahilin orang. Kalian boleh tanya di lingkungan gue, teman-teman bahkan anak Jakarta Beatbox gitu, Daniel, Gazel, Melvin gitu, itu mereka suka ngagetin. Itu sebenarnya ketularan gue, jadi kayak mau ngebales gue gitu, karena gue orangnya suka banget ngagetin orang. Bahkan ibunya sendiri tuh sering banget dikagetin sama dia, dijailin. Nyokap gue tuh takut sama ulet gitu, kadang dia kayak lagi apa sih namanya, nyangin sayur, apa sih, motongin sayur gitu, kayak kangkung tuh ya, kangkung, atau yang kalau ada uletnya tuh apa sih, pete. Biasanya pete kan dia belah-belahin tuh, gitu kan. Terus aku ngeliat tuh sayang dari atas tangga, wah lagi belah-belahin pete itu kan, dia kadang suka takut ada uletnya gitu kan. Dia kadang suka sering banget kalau beneran ada uletnya dia lempar gitu, apa ada uletnya gitu kan. Nah gue tuh dari belakang sengaja ngambil karet gelang yang kecil itu, yang kuning itu, gue dari belakang naruh di pundaknya gitu, gue taruh di pundaknya gini, gitu. Terus gue jalan aja gitu ke depannya, terus langsung sepik gitu gue, "Ma, itu di pundaknya apaan? Itu ulet ya di pundaknya gitu." Langsung langsung gitu. Langsung biasanya nyokap gini. Biasanya tuh mama tuh gini, "Kamu tuh nggak boleh gitu sama orang tua." Gitu. Kesel, padahal mah kaget ya. Padahal mah thanksin dia, malu. Ya. Nggak boleh gitu sama orang tua, kata gitu. Terus juga ketawa-ketawa ngakak. Nggak boleh sebenarnya. Seru. Next. Yang ketiga, Gustaf itu paling nggak mempan dicengin. Jadi tuh dia orangnya kalau misalnya kalian komen hate gitu ke dia tentang nggak bakal ngaruh di dia. Di kayak di hatinya tuh kayak udah kebal gitu loh. Jadi kayak dalam hatinya dia tuh dia sering cerita cuman gini, "Oh gitu, ya lihat aja ntar, ya lihat aja gitu doang." Kan kalau orang kayak, kalau cewek apalagi langsung nangis gitu kan, Baper dikatain gitu ya. Iya, baper. Kalau kamu tuh enggak, kayak batu gitu. Soalnya aku kelatih sih dari dulu. Terus gue itu dari kecil dibully orangnya.
Aku dari kecil dibully kan, aku beberapa kali cerita karena warna kulit gitu kan. Ya kalian tau lah kalau anak-anak SD, SMP gitu kalau kulitnya hitam dipanggilnya keling, padahal sebenarnya ada banyak yang lebih hitam dari aku gitu. Ya dipanggil keling itu kan kalau kalian tahu ya bahasa Jawa ya kalau nggak salah. Iya. Keling tuh hitamnya tuh hitam pekat. Maksudnya gelap banget kulitnya itu dipanggilnya keling gitu. Pas awal-awal gue pas SMP SD gitu sakit hati gitu kan, kayak perasaan dia lebih hitam tapi kenapa gue dipanggil keling kayak gitu kan. Terus lama-lama kayak jadi bahan bercandaan aja gitu kan, kayak apa dipanggil keling nggak mempan kayak gitu, terus kayak dicengin orang nggak mempan karena gue orangnya selengean. Jadi biasanya kalau misalkan orang bercandain gue atau ngecengin, gue nggak gampang baper, malah gue cengin balik gitu, atau kayak dibawa ketawa aja, kayak misalkan gue baca komen head gitu terus gue kayak malah dijadiin bercanda gitu. Dia tahu karena gue orangnya dari dulu ini banget, bercanda banget, anaknya tuh cengengesan banget, keturunan bokap. Bokap tuh orangnya tuh cengengesan banget, apa-apa cengengesan, jadi nurun di aku. Apa-apa nggak dibawa ke hati gitu. Apa-apa nggak dibawa ke hati, tapi ya sebenarnya kalau tapi ya diingat gitu. Diingat orangnya biasanya aku tuh gitu. Oh, dia oke lah gitu. Tapi ya biasanya pas lagi dicenginnya biasanya ini doang, apa dibecandain balik gitu. Terus next yang keempat. Yang keempat apa? Gustaf, jadi kan kita tuh kayak punya kebiasaan gitu, setiap pagi pasti ngucapin, siapapun yang bangun duluan pasti ngucapin duluan selamat pagi sayang, have a nice day gitu kan. Nah terus habis itu selanjutnya pasti kan kita chat-chatan kayak kamu lagi ngapain, baru bangun udah sarapan belum, bla bla bla. Dan Gustaf setiap kali aku tanyain kamu lagi ngapain setiap pagi pasti lagi coba. Dia tuh setiap pagi pasti Jadi selain tukang kentut aku juga tukang Iya, setiap pagi kamu tuh Ntar kadang lagi di mall siang-siang atau malam-malam juga kebelet. Soalnya aku makannya kayak udah dol gitu ya sayang ya. Iya lah, kalau udah dol cepirit dong. Enggak, aku emang orangnya kan makannya banyak. Oh ya sih bener. Terus ya bagus dong, berarti kan metabolismenya bagus. Kan banyak tuh orang yang susah kayak kamu kan. Iya. Kayak bisa 3 hari nggak 2 hari nggak buset. Gue tiap pagi 2 kilo, berat badan gue turun langsung 2 kilo. Makan nambah lagi, abis lapar lagi, makan lagi, lagi, lapar lagi, makan lagi, lagi, lapar gitu. lagi gitu. Makan keluar gitu ya. Iya. Ya gitu dah, namanya juga utap. Oke, lanjut yang kelima, yang terakhir. Gustaf itu suka banget sama permen jelly. Yes. Aduh. Betul sekali. Iya kan, ini namanya permen jelly kan? Iya, permen jelly. Kalau kalian pengen bukti, aku sudah membawa buktinya. Iya, tadi baru beli ya. Sekantong gini permen. Dia tuh kadang sampai kalau ke supermarket tuh belanja kadang 200.000 tuh cuman buat permen jelly doang. Permen jelly. Gila. Makanya jangan ditanya kenapa badannya nggak kering-kering. Ya ini makanannya ginian. Iya. Nih, ini ada yang rasa asem. Tuh. Ini ada yang warna-warni. Tuh. Beli sampai banyak banget. Ini udah dimakan aja sama dia tuh, jadi udah kayak tinggal dikit. Terus ini beli ginian tadi berapa? 37.000 coba. Nih, lagi. Aku paling suka sih Yupi soalnya varian rasanya banyak. Ya kan? Kayak ada yang coklat, ada yang Coca-Cola, ada yang asem, ada yang buah gitu. Jadi emang paling sering belinya Yupi. Kalau ini cuma ada di supermarket, jadi ini cuma beli kalau ke supermarket. Dan kalau emang kebetulan ada. Udah nggak usah dimakan, selesain dulu. Enak kayaknya. Gila nih orang. Gila, enak aja lu. Oke, itu dia tadi 10 fact about me atau 10 fakta tentang gua. Semoga kalian lebih mengenal gua, lebih dekat lagi. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like. Kalau nggak suka boleh dislike. Terus tulis di komen box di bawah video apa lagi yang mau gua bikinin nextnya. Terus jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau langganan, karena subscribe atau langganan itu gratis seumur hidup tanpa dipungut biaya apapun. Jadi make sure kalian harus subscribe sekarang juga. Buat yang belum punya akun YouTube, Kak, aku nggak bisa subscribe soalnya aku nggak punya akun YouTube. Bikin hari gini nggak punya akun YouTube, gila. Kalau kamu punya handphone Android itu kan biasanya harus login Gmail. Ya kan, Gmail itu kalian tinggal login aja di YouTube, udah langsung kebikin channelnya. Iya. Ya kan, gampang lah hari gini. Gak punya Nggak punya akun YouTube ya. Aduh, ampun deh.
ketinggalan banget hari gini nggak punya akun YouTube. Jadi bikin channel YouTube, terus subscribe channel ini dan juga channel Indira di youtube.com/IndiraKalisTHA. Yes, karena itu satu-satunya bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Jadi kalau kalian ngaku kita support YouTubers Indonesia, ya harus subscribe. Betul. Iya kan? Betul. Kita nggak perlu uang ya, nggak perlu kalian kasih duit gitu, nggak perlu. Subscribe udah cukup. Tuh. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to Stay awesome. peace. Bye. Thank you.